Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rostiana, kami dari kelompok 4 dengan saya Sasa Mantiri. Dengan saya Desi Kartika. Dan saya Wanda Muharram. Izin mempresentasikan untuk aplikasi Stock of Name berbasis web dengan metode yang digunakan adalah ABC, AOK, Safety Stock, and Reorder Point. Fitur akan dibacakan oleh Desi. Baik, fitur dan fungsinya itu ada yang pertama, input dan manajemen data produk. Pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus data produk beserta stok sistem, stok aktual, harga satuan, kategori, dan parameter penting lainnya. Dan yang kedua, analisis selisih stok. Sistem otomatis menghitung selisih antara stok sistem dan stok aktual, baik dalam jumlah unit maupun nilai rupiah, menampilkan presentase selisih untuk memudahkan identifikasi anomali. Dan yang ketiga, klarifikasi ABC. Produk diklarifikasikan ke dalam kelas A, B, atau C berdasarkan kontribusi nilai investasinya. Membantu prioritas pengawasan dan pengelolaan stok. Dan selanjutnya perhitungan safety stock, reorder point, dan EOK. Menghitung safety stock atau stok pengaman untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan lead time. Menentukan reorder point atau titik pemesanan ulang, dan EOK adalah untuk efisiensi pengadaan. Dan selanjutnya yaitu ada dashboard ringkasan, menampilkan total produk, nilai investasi, tingkat akurasi stok, dan item yang perlu diperhatikan khusus atau low stock, overstock, reorder. Semua data disajikan secara visual dan mudah dipahami. Rekomendasi tindakan, yaitu sistem memberikan rekomendasi otomatis seperti order ulang, audit promosi, atau optimasi strategi berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, ekspor dan import data Excel. Data analisis dan ringkasan dapat diekspor ke file Excel untuk pelaporan atau backup. Mendukung import data dari file Excel untuk mempercepat input data. Selanjutnya, tampilan modern dan responsif. Menggunakan Tailwind CSS dan Rich aplikasi tampil modern, responsif, dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Oke, untuk fitur sudah dijelaskan Saudari Desi. Berikutnya untuk engine dibacakan oleh Saudara Wanda. Boleh tolong Saudara Wanda dibantu? Oke, untuk aplikasi ini kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan framework tentunya. Untuk seluruh code dalam aplikasi tersebut kami menggunakan React dan TypeScript yang basicnya itu diambil dari JavaScript. Untuk stylingnya kami menggunakan CSS. Dengan framework yang kami gunakan itu Tailwind. Dan untuk otomasi pembuatan file Excel-nya kami menggunakan Python. Serta untuk dokumentasi seperti penjelasan formula ataupun penginputan data ataupun ekspor data kami menggunakan CSV. Oke. Untuk engine sudah dijelaskan oleh Wanda. Berikutnya saya menjelaskan untuk bagian formula yang nantinya akan saya show di mana formula ini akan sesuai dengan perhitungan yang ada pada website dan aplikasi. Oke. Ini adalah stock of name template yang saya sudah buat bersama dengan tim. Di sini ada summary dashboard, yaitu dashboard yang ditampilkan pada halaman utama di sebelah sini. Nah, sebelumnya kita ganti dulu dengan data yang sederhana mungkin. Kita coba dengan data 3. Data 3, open. Data 3 akan menunjukkan total produk 490.500 dengan akurasi 66%.
66,7% dengan item yang perlu diperhatikan ada 3. Di sini ada kelas A 0, kelas B 1, dan kelas C ada 2 item. Pembagian kelas ini seperti yang ada di sebelumnya, ada disesuaikan dengan stok produk yang ada dan juga harga. Nanti akan saya jelaskan terkait ABC, EOQ, Shaft to Stock, Reorder Point, dan metode lain yang saya gunakan di aplikasi ini. Kita coba untuk data 3 ini kita tampilkan seperti ini. Terlihat metodenya, untuk data bisa dirubah, tapi saat ini kita tidak usah merubah lagi karena sudah saya show sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menarik ekspor datanya, dan kita buka. Nah, maka hasil harusnya sesuai dengan data yang ada pada hasil di dashboard. Berikut ringkasan. Ada 3 item. Sebentar. Ada 3 item di bagian sini. Total produk ada 3. Total produk ada 3 sesuai dengan di dashboard utama. Ada nilai inventory-nya 490.500.000 dengan total selisihnya ada 21.500.000. Total selisih adalah diambil dari total selisih yang bagian bawah. Kemudian ada akurasi 66,7%, ini pembulatan ke atas karena ada metode yang kita gunakan. Di sini ada item low stock tidak ada, terus overstock tidak ada. Overstock ada 3 yang perlu diperhatikan. Seperti di notifikasi sebelumnya, detection, laptop, desk inspiration, mouse, wireless, juga keyboard. Nah, untuk data yang tadi kita download, sebentar, seperti ini, hasil dari ekspor yang ada dalam website sesuai dengan data yang ditampilkan pada halaman. Dan kalkulasi juga sesuai dengan pada halaman. Bagaimana dengan formulanya? Formulanya seperti pada di halaman template. Oke. Di sini saya jelaskan untuk bagian template-nya. Pertama-tama, data yang diinput tersebut ada di bagian sheet input data dan kemudian dinaikkan atau dipanggil ke halaman sheet SPK analis. Dia akan memanggil data input data C2 ada di sini. Dia masuk input 2 elektronik, kategorinya di sini. Untuk totalnya ada di sebelah sini D2, input data D2. Stoknya. Jadi untuk value dalam semua item tersebut di capture dari sheet input data ke SPK data analis. Nah, untuk datanya di sini saya sudah memberikan keterangan untuk data diambil dari table input data, aktual stok diambil dari table input data bagian E atau aktual stok juga. Kemudian ada variance. Variance adalah hasil pengurangan dari aktual stok dikurangi dengan sistem stok. Sistem stok adalah stok yang ditampilkan pada komputer atau sistem. Aktual stok adalah stok yang ada pada gudang yang divalidasi oleh petugas pada gudang. Kemudian ada variance. Variance adalah persentase deviasi terhadap stok sistem, di mana variance dibagi dengan sistem stok dikali 100. Kemudian di sini ada stok aktual barang dikali dengan harga barang untuk inventory value. Semisal value-nya ada laptop Dell ada 50 item, maka dengan harga 17 juta, maka totalnya 408 juta rupiah. Nah, masuk ke dalam annual demand. Annual demand adalah rata-rata permintaan harian selama 1 tahun dikali persentase deviasi terhadap stok sistem. Nah, deviasi stok sistem sebelah sini. Untuk rumus, kita masuk ke dalam rumus. Rumus yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan adalah safety stock, pre-order point, EOQ, dan ABC class. Saya perbesar dulu untuk rumusnya agar lebih aman. Nah, rumus di sini menggunakan
Kita acuan pada ChatGPT. Untuk rumus safety stock adalah tingkat layanan berdasarkan distribusi normal, misalnya 1,6 untuk 95%, disebut dengan Z, dan berikutnya adalah L, simpangan baku permintaan selama lead time atau waktu tunggu. Nah, jika simpangan baku permintaan harian diketahui adalah safety stock sama dengan skor dikali simpangan dikali akar, dengan contoh seperti berikut. Rata-rata 100 unit per hari, simpangan baku permintaannya adalah 20, lead time-nya 4 hari. Untuk Z-score-nya bisa diatur 95% dengan nilai 1,65, maka rumusnya adalah safety stock sama dengan 1,65 dikali 20 akar 4 sama dengan 1,65 dikali 20 kali 2 kali 66. Jadi contohnya sama dengan 66. Jadi stok yang disarankan adalah 66. Baik, balik lagi ke dalam perhitungan yang telah dibuat pada Excel, maka daily demand dikali dengan permintaan harian dikali dengan lead time sebesar sama dikali dengan lead time dikali lagi dengan skor sama dalam kurung skor sama dengan 1,65 untuk 90% service levelnya atau cadangan stok pengamanan untuk menghindari kehabisan stok. Untuk rumusnya seperti ini. Selling adalah pembulatan ke atas, di mana input data J2 dikali input data J2, annual demand. J2 adalah annual demand, permintaan hari, persentase rata-rata permintaan harian yang dikali 365 hari. Kemudian dikalikan dengan SQRT, dikali 1,65 untuk nilai lead-nya. Nah, akan muncul nilai 35. Untuk safety stock-nya 35. Begitu juga nilai yang lainnya akan di-show seperti berikut. Oke, untuk reorder point adalah titik ketika perlu melakukan pemesanan ulang. Maksudnya titik aman sebelum barang itu habis. Dengan cara rumus perhitungannya adalah daily demand kali lead time atau permintaan waktunya plus safety stock yang ada di sebelah sini, 35. Untuk rumusnya ada di bagian bawah adalah reorder point adalah sama dengan rata-rata permintaan harian dikali permintaan waktu ditambah safety stock yang ada. ROP atau reorder point, titik pemesanan ulang, rata-rata permintaan harian, lead time waktu tunggu pengiriman, dan safety stock. Untuk permintaan harian contohnya 100 unit, lead time-nya 5 hari. Permintaan lead time itu adalah waktu pengiriman barang tersebut. Safety stock-nya harusnya 50 item. Nah, berapa sih perhitungannya? Maka ROP-nya sama dengan 100 kali 5 ditambah 50 unit safety stock sama dengan 500 ditambah 50. Jadi total yang disarankan untuk reorder point adalah 550 unit. Seperti ini. Maka di sini 35 item di reorder point-nya akan muncul nilai 91 item. Jadi untuk laptop Dell disarankan unitnya adalah 91 item. Walaupun di sistem stoknya ada 50. Karena 50 tersebut dikurangi dengan lead time, maka akan mempengaruhi safety stock yang seharusnya atau agar stok terkendali. Berikutnya ada EOQ. EOQ adalah perhitungan kuantitas pemesanan ekonomis untuk efisiensi biaya. Maksudnya apabila biaya tersebut cukup tinggi, maka akan diperhitungkan di dalam rumus ini. Seperti contohnya adalah EOQ sama dengan jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Nah, untuk rumusnya adalah EOQ sama dengan akar 2DS dibagi H. 2 kali D permintaan tahunan dikali 2 terus biaya biayanan per order dan dibagi biaya penyimpanan per unit per tahun. Contoh kasusnya, permintaan per tahunnya adalah 1000 unit. Biaya pemesanannya per order adalah Rp100.000. Biaya simpan per unitnya per tahun adalah 10.000. Maka EOQ 2 kali 1000 dikali 100.000 dibagi 10.000 sama dengan akar 20.000 atau 141,42.
atau dibulatkan menjadi turun 141 item sekali pesan karena ada pertimbangan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan unit per tahun EOQ. EOQ sekali lagi adalah kuantitas pemesanan ekonomis efisiensi biaya dengan rumus yang ada pada Excel saya sama dengan selling SQRT 2 kali J2 2 dikali J2 dikali input data K2 dikali F2 dikali input data L2 sama dengan 1 tutup kurung 1. Maka muncul hasilnya adalah 12 untuk laptop Dell Inspiration. Berikutnya ada status order. Status order itu menggunakan fungsi rumus if. Nah, ini akan menginformasikan status baik di order atau reorder atau normal. Seperti contoh, if E2 kurang dari data G2, E2 kita ke sini. Aktual stoknya E2 adalah aktual stok. E2 adalah aktual stok apabila kurang dari nilai tersebut, if E2 sama dengan low stock, jika nilai sebentar Pak ya. Kalau E2 kurang dari input stok G2, maaf. E2 kurang dari G2, E2 kurang dari nilai variance atau nilai persentase deviasi terhadap stok tersebut, nilai deviasi, maka dia dibilangnya low stock. Nah, apabila dia lebih besar akan disebutnya overstock. Dan apabila E2 lebih besar sama dengan L2 adalah reorder point, maka dibilangnya low stock. Dan apabila setelah itu di luar itu disebutnya normal. Nah, turnover ratio berikutnya. Turnover ratio adalah seberapa cepat barang tersebut terjual dibandingkan stok yang saat ini ada. Rumusnya adalah permintaan tahunan dibagi sistem stok yang ada pada sistem aplikasi. Permintaan tahunan ada di mana? Permintaan tahunan ada di annual demand. Annual demand dibagi permintaan tahunan dibagi sistem stok 2920 dibagi 50 sama dengan 60. Tapi menggunakan rumus menjadikan if E2 kurang lebih dari 0 sama dengan J2, maka dibagi E2. Ya benar Pak. Untuk annual demand sama dengan permintaan tahunan dibagi sistem stok. Hasil dari perhitungan annual demand dibagi dengan sistem stok. Berikutnya untuk ABC classification. ABC classification ini adalah untuk persentase kumulatif dari nilai inventory Pareto. Untuk keterangannya, pembagiannya adalah A sangat penting, B menengah, C rendah. Untuk perhitungannya di sini, if Q2 adalah cumulative price, if Q2 ini adalah lebih kurang dari 80, maka A. Jika kurang dan sama dengan 95, maka B. Setelahnya disebutnya C. Seperti contoh di bawah ini. Total nilai item sama dengan harga barang dikali jumlah. Atau langsung ke dalam kasusnya adalah jika kelas A diatur 70 sampai dengan 80% pengaturannya, dari total nilai biasanya 10 sampai dengan 20% item disebutnya nilainya atau kelasnya kelas A. Begitu kelas B dan kelas C. Kemudian ada kumulatif menentukan ABC berdasarkan total kontribusi nilai. Untuk perhitungannya adalah inventory value item. Inventory value item ada di bagian H, di bagian I, inventory value item atau total barang dikali dengan harga atau harga stoknya. Total harga barang dikalikan dengan stok dibagi dengan total inventory value dikali 100, dijumlahkan secara kumulatif, maka hasilnya seperti ini. Hasil ini akan mengklasifikasikan
dia masuk dalam kategori ABC kelas yang mana. Jadi kolom Q akan mempengaruhi kolom P. Seperti contohnya kita lihat di sini, apabila data yang seperti ini kita rubah, seperti contohnya stoknya, kita lihat di sini keyboard mechanical kita kurangi menjadi 79, di mana jangan 79, kita kurangi menjadi 16, di mana minimum stoknya ada 15 dan maksimal stoknya ada 150. Kita coba untuk perhitungannya akan berubah di bagian sini, Pak. Dan di bagian summary-nya pun ikut berubah. Total variance value, dan di sini ada total inventory value 438750. Kita rubah tadi menjadi 16 untuk mouse wireless-nya. Mouse wireless-nya di bagian ini yang 85 diganti 16 ya? Benar, oke. Di bagian 16. Jadi di sini ada muncul selisih 48 juta rupiah minus 17 juta dan positifnya 750 rupiah, 750 ribu. Untuk summary di atas bagian dashboard akan muncul nilai inventory-nya 437.750. Coba kita bandingkan dengan tools. Oke, sesuai untuk nilainya dan akurasinya harusnya sama akurasinya. Nah, untuk selisihnya 65 juta berdasarkan nilai dari total keseluruhan nilai selisih. Oke, untuk urgensinya seperti ini. Dan coba kita untuk ulangi lagi datanya, kita input menjadi salah, bentar. Ada yang salah sepertinya. Akurasinya harusnya sesuai. Akurasi coba kita naikkan menjadi 15. Tidak berubah. Mungkin ada sedikit perbaikan untuk akurasinya, tapi untuk fungsi toolsnya sesuai, dan apabila dia ada urgency dia akan naik ke bagian atas. Seperti contoh, mouse wireless-nya tersebut sekarang ada di urgency 33. Coba kita rubah supaya dia naik ke posisi 1 dengan cara membuat trigger kelasnya kita naikkan menjadi kelas C. Bagaimana caranya? Kita rubah menjadi harganya lebih mahal, kita tambahkan A, maka dia akan berubah jadi masih kelas A. Nah, kelas A untuk laptop Dell. Sesuaikan dahulu, sebentar. 85, oke. Berarti di sini tambahkan. Berubah jadi kelas A, apakah ini berubah jadi kelas A? Untuk toolsnya coba kita lihat di sini, harusnya ini berubah menjadi kelas A di bagian mouse wireless. Mouse wireless di kolom 3, kelas A sebelah kanan. Berarti kalau di sini dibagi tadi 85 ya, default apa? 85. Kelas ABC, berarti di sini 85 aja. Biar datanya aktual. 85. ABC oke, sesuai ABC. Di sini selisihnya ada bentar. Oke, nilainya sama untuk variance-nya. Aktual stoknya kita lihat. Oke, sistem stoknya, safety stock, fungsinya kita lihat di sini. Kita samakan untuk EOQ-nya. EOQ-nya ada
misconfiguration di sini. Kumulatif reorder point 91, annual demand, variance value. Oke, coba saya rubah untuk data yang di bawah yang tidak sesuai pantasan. Average demand-nya tidak di setel di sini. Average demand-nya 8. Jadi angkanya tidak sesuai, Pak. 8 15 12. Untuk lead time-nya ada 7. 3 dan 5. Min max-nya ada di pengaturannya 100. 10, 100, 200, 150. Min-nya ada di 20. 15. Oke, untuk harga sama 8.500.000, 1.500.000, 750.000, 48 untuk aktual stoknya sama, semua sama, harusnya value-nya sama sesuai dengan isian ini. Oke, balik lagi ke dalam aplikasi, harusnya untuk analisa SPK-nya sesuai running seperti dengan yang ada pada table SPK ini. Coba kita lihat kembali. Untuk ABC klasifikasinya sudah sesuai. Di sini saya freezing dulu aja pen-nya. View. Oke, balik lagi Pak, izin. Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk ini ada kondisi datanya belum sesuai. Di sini untuk ABC-nya sudah kita sesuaikan. Untuk laptop Dell masuknya klasifikasi A, berikutnya mouse wireless B, dan keyboard masuknya kelas C. Untuk statusnya harusnya reorder, normal, dan reorder, normal, dan reorder. Oke, sesuai. Untuk ABC klasifikasi sudah, reorder status sudah. Untuk EOQ ada 19, 39, dan 49. Nah, untuk di sini adalah kuantitas pemesanan ekonomis untuk efisiensi biaya. Nah, untuk EOQ-nya dia aman di bagian mouse wireless, Pak. Berikutnya kita masuk ke reorder point. Reorder point-nya ada di 91 untuk laptop Dell, mouse 88, keyboard 105. Ini akan berdampak ke titik perlu melakukan pemesanan ulangnya tuh di poin berapa? Poin 91, 88, atau 105. Kemudian ada masuk ke safety stock. Safety stock adalah cadangan stok pengamanan untuk menghindari kehabisan stok, Pak. Di sini statusnya adalah safety stocknya untuk laptop Dell adalah 35 item unit, dan untuk mouse 43, keyboard ada 45 item. Di kondisi saat ini adalah stok aktualnya laptop Dell 48, safety stoknya adalah 35. Itu diambil dari kondisi cadangan stok pengamanan menghindari kehabisan stok, seperti contoh ini. Di mana ini akan dihitung dengan rata-rata perhitungan sebesar 95% atau 1,65 untuk nilai lead time-nya. Oke, saya rasa untuk rumusnya udah running semua nih Pak.
udah running semua, EOQ, substitute stock, reorder point, dan actionnya juga sudah kelihatan seperti dengan status dia normal atau tidak. Kalau apabila normal dia akan memberikan status centang seperti yang ada pada halaman ini. Oke, nah untuk analisanya seperti apa akan muncul di bagian atas ini. Rankingnya di-rankingin sesuai dengan kelasnya. Kelas A adalah urgency di mana item tersebut memiliki harga cost yang cukup tinggi. Maka akan muncul sebagai berikut. Kelas A sangat penting, B menengah, C rendah. Maka kelas A nomor 1 pada rankingnya dengan status harus reorder point di laptop Dell Inspiration. Berikutnya ada kelas C. Kenapa kelas C nomornya 2 di sini pada ranking? Karena kelas C di sini mungkin ada kondisi stoknya kurang dan permintaannya cukup banyak pada summary berikut. Terlihat 8/12 ini adalah total permintaan. Berikutnya ada keyboard. Berikutnya, mohon maaf, untuk bukan mouse Pak, tapi keyboard. Karena keyboard harganya di 750 tetapi stoknya tidak memadai, jadi harus reorder now. Kita bisa lihat di sini. Stok saat ini 85, reorder pointnya ada di 105. Reorder point adalah jumlah amannya. Kemudian recommendation dari EOQ-nya adalah 49 unit. Mana kondisi sekarang adalah keyboardnya memiliki unitnya sebesar 45. Maaf, 80 item. Jadi harus menambahkan lagi 49 item agar dibilang cukup aman. Dari 49 tambah 85, maka izin ulang Pak. Apabila stok saat ini 85 tetapi di reorder pointnya adalah 105, maka perlu dilakukan pemesanan sebanyak 49 unit lagi dengan waktu pemesanan 5 hari. Seperti itu Pak. Jadi ini adalah rekomendasi item. Untuk yang mouse kenapa tidak direkomendasikan? Karena tidak masuk reorder pointnya. Seperti itu. Untuk filter bisa digunakan juga, semisal seperti ini, reorder, dia akan memfilter data-data yang hanya diperlukan reorder saja. Oke, lebih kurangnya itu untuk datanya, untuk summary-nya juga sudah sesuai harusnya. Kita lihat kembali di summary-nya. Ada nilai inventory, persentase, selisih itu diambil dari total selisihan barang, sebelah sini. 17 juta minus, dikalkulasi untuk nilainya tidak dihitung. 17 juta ditambah 7,5 juta tambah 3,7 juta 500 menjadi totalnya 28 juta 250 dengan akurasi 67%. Untuk item yang perlu diperhatikan, item need order ada 2 sesuai dengan ranking, dan untuk ABC classification-nya ada 1, 1, dan 1 seperti pada halaman di atas, 1, 1, dan 1 karena mereka memiliki karakteristik sendiri seperti ini. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Rusdiana. Kami dari kelompok 4, saya Sasa, Wanda, dan juga Desi mengucapkan terima kasih. Mohon izin waktunya. Mohon untuk diterima apabila ada kekurangan dan mohon dikoreksi juga apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.